Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Dwi Agustina dari kelas 1010 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2 mengenai materi puisi. Nah, pertama mengenai pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang ditulis penulis mengenai ungkapan isi hati dalam sebuah kalimat menggunakan kata-kata yang indah atau kata-kata kiasan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matrah, rima, serta penyusunan larik dan bait. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang pertama, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penulis yang bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan pemilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Yang keempat, menggunakan bahasa konotatif. Dan yang kelima, puisi ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari beberapa baris. Yang ketiga, unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terdiri dari dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin puisi yaitu unsur pembangun puisi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Sedangkan yang kedua, unsur fisik puisi yaitu unsur pembangun puisi yang bersifat fisik, yang artinya dapat dilihat secara langsung. Unsur batin terdiri dari tema, suasana, dan amanat. Yang pertama, tema merupakan ide atau konsep penulis dalam membuat puisi. Yang kedua, suasana merupakan ekspresi atau suasana emosi penulis dalam membuat puisi. Dan yang ketiga, amanat merupakan pesan penulis yang terkandung dalam puisi yang dibuatnya. Unsur fisik terdiri dari diksi, pengimajian, rima, tipografi, dan majas. Yang pertama, diksi merupakan pemilihan kata oleh penulis dalam membuat puisi. Yang kedua, pengimajian merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi bagi pembacanya. Yang ketiga, rima merupakan persamaan bunyi tiap akhir baris yang mampu melahirkan keserasian. Yang keempat, tipografi merupakan bentuk dalam puisi. Bentuk dalam puisi seperti bentuk halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan dan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, majas merupakan penggunaan bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Nah, macam-macam majas yang digunakan dalam puisi yaitu majas personifikasi, majas simil, majas metafora, dan majas hiperbola. Majas personifikasi merupakan majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku seperti manusia. Contohnya, malam itu dinginnya angin bertanya kepadaku. Yang kedua, majas simil merupakan majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang menggunakan kata penghubung, seperti bagai laksana. Contohnya, wajahnya bercahaya seperti sinar rembulan. Yang ketiga, majas metafora merupakan majas yang membandingkan objek tertentu dengan objek lain yang sifatnya hampir sama tanpa kata penghubung. Contohnya, siang itu awan menangis. Yang keempat, majas hiperbola merupakan majas menggambarkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, tangis orang-orang saat itu sangat menyayat hati. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama
Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat oleh beberapa peraturan seperti jumlah baris, jumlah bait, bunyi sajak atau rima, jumlah suku kata pada tiap baris, dan irama. Macam-macam puisi lama, yaitu pantun, talibun, syair, dan gurindam. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak AB-AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Talibun merupakan karya sastra yang terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Syair merupakan karya sastra yang memiliki lari 4 bait dan bersajak AAAA serta isinya mengisahkan suatu hal. Sedangkan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris, berirama sama, isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Yang kedua yaitu puisi modern atau puisi baru. Puisi modern yang biasa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam puisi baru yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Yang kedua, puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Yang ketiga, puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Yang kelima, penyajian pembacaan puisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi yaitu ekspresi atau mimik, gerak tubuh atau gestur, lafal atau artikulasi, tekanan, jeda, dan intonasi. Yang pertama, ekspresi atau mimik merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Yang kedua, gerak tubuh atau gestur merupakan bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan penjiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi. Yang ketiga, lafal atau artikulasi merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. Yang keempat, tekanan merupakan pemberian nada khusus pada suatu kata dalam puisi. Yang kelima, jeda dan tempo merupakan pemberian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Yang keenam, intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat atau naik turunnya lagu kalimat. Yang keenam, gaya dalam pembacaan puisi. Macam-macam gaya dalam pembacaan puisi ada 3, yakni pembacaan teatrikal, pembacaan tekstual, dan pembacaan deklamasi. Yang pertama, pembacaan teatrikal merupakan membaca puisi dituntut dengan menampilkan ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan penuh terhadap isi puisi yang dibacakannya. Yang kedua, pembacaan tekstual merupakan membaca puisi dengan membawa teks puisi di tangan dan membacanya secara langsung. Sedangkan yang ketiga, pembacaan deklamasi merupakan membaca puisi dengan menghafalkan teks puisi terlebih dahulu. Nah, untuk perbedaan puisi lama dan puisi modern itu terletak pada ciri-cirinya, yakni pada puisi lama ciri-cirinya yaitu yang pertama, gaya bahasa cenderung statis atau klise. Yang kedua, biasanya puisi lama berasal dari sastra lisan untuk disampaikan oleh suatu individu ke individu lainnya. Yang ketiga, penyair cenderung anonim atau tidak diketahui. Dan yang keempat, berpegangan pada ketentuan irama, rima, baris, intonasi, serta bunyi dari puisi tersebut. Nah, untuk ciri-ciri puisi modern, yang pertama yaitu gaya bahasa bersifat dinamis dan tidak ada acuan tertentu sehingga dapat diubah-ubah sesuai
keinginan penyair. Yang kedua, terdiri dari 2 hingga 4 baris per bait namun tidak begitu terpaku pada rima di tiap barisnya. Yang ketiga, isi puisi modern seringkali mengungkapkan keresahan yang melanda diri penyair. Dan yang keempat, satu baris bisa saja hanya mengandung kata atau kata yang memiliki satu fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekian video dari saya mengenai materi pembelajaran puisi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.